Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Untuk merasakan hal-hal yang tidak biasa, seperti perasaan saudara akan meninggal atau gangguan-gangguan dari makhluk gaib, seringkali dirasakan oleh beberapa orang. Ada yang menganggap itu merupakan hal biasa. Ada pula beberapa di antaranya merasakan ketakutan yang berlebihan. Cerita kali ini datang dari salah satu BNS Squad yang merasakan gangguan dari makhluk gaib di rumahnya sendiri. Akibat sering ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. Sampai-sampai kemampuan untuk bisa merasakan perasaan jika ada keluarganya yang akan meninggal dunia. Dan begini ceritanya. Cerita ini masuk melalui email bernama Putri Anastasia 186@gmail.com. Dan beta akan langsung saja baca ceritanya. Saat beta masih kecil, umur 5 tahun, beta sering tinggal sendiri di rumah karena orang tua biasanya kerja dari pagi sampai malam. Karena sering ditinggal sendiri, buat beta selalu alami kejadian mistis, sampai pernah ada satu opa-opa. Dia panggil beta, terus bilang, "Ternyata ada bisa lihat juga ya." Dan sejak saat itu beta baru sadar ternyata mereka ada di sekitar beta. Satu malam, beta baru habis mandi. Terus beta iseng berkaca. Lalu beta mulai ambil selfie pakai HP-nya mama. Pas habis selfie, beta perhatikan baik-baik ini foto. Dalam hati beta bilang, kayak ada orang yang duduk di atas bak mandi. Ciri-cirinya mata merah, badan kurus, dan kepala sebesar alien. Posisinya beta pun kamar mandi dalam, dan pintu jendela ada terkunci. Sonde mungkin ada orang masuk. Kalaupun terkunci juga dia lewat mana. Terus beta langsung refleks takut. Lalu keluar kamar. Karena ini pertama kalinya beta alami hal begini. Setelah beta keluar dari kamar, beta panggil beta pung mama di kamar sebelah. Tapi beta sonde ke kamar sebelah. Hanya berdiri di depan pintu beta pung kamar. Terus beta panggil. Lantas ada jawaban dari kamar yang sebelah. Bilang, "Iya?" Terus beta pikir beta pun mama. Ada betul di kamar sebelah. Ternyata sonde ada orang. Karena sudah takut, beta langsung lari keluar dari rumah. Dan pas beta buka pintu, beta pun mama baru pulang. Dan beta langsung ke shock begitu. Dan rasa kayak itu barang tuh ada ikut terus. Ada lagi kejadian waktu mati lampu. Itu posisinya beta pun bapak mama dan beta ada di ruang tengah. Ketong ada duduk-duduk. Beta dengar kayak ada yang panggil beta pung nama dengan suara-suara berat begitu. 3 kali. Pas beta lihat ke arah jendela, soalnya ada orang. Terus beta coba positive thinking. Mungkin salah dengar atau apa begitulah. Ternyata kedua kalinya ada yang panggil lagi. Tapi untuk pastikan siapa yang panggil, beta tanya dulu beta pung mama dan beta bapak. Beta bilang, "Bapak dong ada panggil beta kok." Terus dong bilang, "Sonde?" Terus karena beta su yakin ini bukan orang, beta tanya kembali. "Ya, kenapa?" Dan beta lihat di luar ada sosok hitam yang sama dengan yang beta lihat pas beta di kamar. Sekarang, beta sudah jarang alami kejadian horor semenjak beta SMP. Mungkin karena orang tua sudah sonde sesibuk dulu, jadinya beta surasa tidak sepi dan rumah jadi ramai. Tapi semenjak beta sonde bisa melihat hal-hal mistis sesering dulu, beta kadang hanya bisa merasakan orang-orang terdekat mau meninggal dan itu sonde semua orang. Pertama kali beta bisa merasakan itu pas beta pung oma sakit di salah satu rumah sakit di Kupang dan beta pung oma di ruang ICU. Jadi pas beta pung oma sakit, beta datang jenguk di ICU. Pas beta masuk dan lihat oma, beta rasa ada yang janggal. Kayak beta perasaan tiba-tiba rasa sedih sekali. Seperti beta pung oma sudah meninggal. Dan betul, setelah habis jenguk beta pulang,
Terus diantar ke asrama, besoknya beta ke sekolah. Tapi perasaan kayak sonde enak, dan pas beta pulang sekolah, betul su. Beta pun bapak datang di sekolah jemput beta, sonde menunjukkan ekspresi sedih, tapi beta su tahu bahwa beta pun oma su meninggal. Sebelum beta pun bapak kasih tahu beta. Mungkin hanya itu saja Kak yang beta mau berbagi pengalaman. Terima kasih banyak Kak sudah membaca dan mendengarkan beta pun cerita. Itu dia kiriman cerita melalui email yang bernama putrianastasia186@gmail.com. Menarik apa yang diceritakan oleh Putri bahwa kesendirian dan kesepian ternyata bisa mengundang hal-hal yang sefrekuensi dengan dia dalam hal makhluk gaib atau makhluk astral menjadi teman untuk mengisi kesepian dan kesendiriannya. Apakah benar seperti itu? Kita akan berbincang bersama dengan rekan saya, Jo. Selamat malam Kak Jo. Iya, selamat malam Kak Rani. Iya, gimana kabarnya Kak? Baik. Banyak yang minta mana Kak Jo, mana Kak Jo. Akhirnya kita hadirkan lagi ya Kak Jo di sini, dan kita selalu memenuhi permintaan dari Benesqua. Tidak mau mengecewakan ya. Masih sibuk? Ya, sedikit, lumayan. Sedikit ya. Mau ke Jepang ya katanya ya. Nantilah. Nantilah ya. Kak Jo tadi udah dengar ceritanya. Oke, sudah. Ketika dia sendirian begitu, tiba-tiba dia didatangi dan ditemani dengan makhluk astral begitu, makhluk gaib, dan kemudian memberikan dia insting, memberikan dia kayak mimpi atau apapun itu yang berhubungan dengan kematian dari keluarganya. Dia bisa merasakan dan sebagainya. Apakah benar bahwa kesepian dan kesendirian, kan dia bilang papa mamanya sering bekerja gitu kan, ini mampu memancing makhluk gaib untuk datang menemani atau seperti apa? Sepertinya cerita seperti ini sudah pernah kita bahas mirip-mirip. Seperti contohnya yang pernah kita bahas bahwa ketika orang berandaikan rumah itu adalah rumah kosong yang punya penghuni seperti menyeramkan, tinggi besar, ya dia akan apa namanya, bersugesti lah. Nah, orang itu bersugesti dengan perasaan yang takut muncul dari dalam dirinya, sehingga memunculkan hal yang tidak dia inginkan ada di situ. Apa namanya, bisa juga disebut resonansi energi lah. Tapi ada cerita yang seperti ini nih Kak Jo, kayak dia nggak takut, cuma memang dia sering sendirian, dan tiba-tiba muncullah kayak ada teman, dalam arti kata imaginary friend. Kalau kita tahu anak-anak ya, biasa kan ada imaginary friend. Itu untuk anak-anak yang sering bermain sendirian, tiba-tiba ketawa-ketawa. Itu pernah ada videonya juga di YouTube gitu. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya bahwa dia kan masih berumur 5 tahun waktu itu, ya kan. Wajarlah anak-anak di bawah sebelum akil balik dia merasakan hal seperti begitu. Dia tidak takut, tapi ada muncul seperti sosok yang menakutkan menurut dia. Kemudian sampai dia mengalami insting bahwa keluarganya mau meninggal, orang terdekatnya mau meninggal, itu wajar. Itu biasanya melalui firasatnya. Tapi ketika dia sudah mengalami akil balik, bisa saja tidak terjadi lagi seperti hal itu. Ya, itu betul. Ceritanya ketika dia umur 5 tahun ya, dia bertemu dengan seperti itu. Tapi kemudian setelah dia sudah akil balik tadi, dia tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian tersebut ya. Nah, Kak Jo, ini ada cerita kayak begini. Jadi dia ini di usianya yang sudah dewasa gitu. Ketika dia sendirian, dalam arti kata punya banyak pikiran, mungkin punya masalah, galau, tiba-tiba dia didatangi dengan makhluk gaib. Mungkin karena waktu itu dia mengeluarkan energi yang negatif. Kemungkinan sangat besar sekali untuk itu terjadi. Iya, bisa saja. Karena itu dia, bisa saja karena sebelum itu dia sudah mungkin karena kelelahan, sehingga energi-energi negatif yang di sekitarnya dia, nah itu menangkap dari energi orang itu, sehingga dia memunculkan tampak, bayangan, kemunculannya mereka, sosok-sosoknya mereka seperti itu. Kayak nempel bisa juga kan? Bisa. Karena menarik kan magnet ya, nempel. Dan kemudian seolah-olah gitu ya, seolah-olah menyampaikan pesan atau apa. Padahal dia punya maksud sendiri juga. Jadi kayak gitu. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini yang datang nemenin saya ini baik apa enggak gitu ketika kita lagi sendirian begitu? Bisa nggak kita menyaring begitu? Kita kembali lagi dulu. Si dianya peka tidak? Oke, kepekaan secara spiritualnya.
supranatural juga. Ini kan kalau kita bicara spiritual dan supranatural kan beda Beda, banget. beda. Sangat Keduanya berbeda berbeda, banget iya. antara hitam dan putih lah Iya. ibaratnya kayak gitu kan. Nah, ini lebih condong ke spirit atau supra nih. Bukan merek motor ya. Kita belum bisa bedakan dulu. Keduanya masih Abu-abu ya? Abu-abu ya, masih bergabung lah. Belum tentu mana yang spirit, mana yang supra begitu. Kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau kita kembali ke konteks bahwa kesepian dan kesendirian mampu mengundang mereka, Iya, itu benar ya? betul. Oke. Nah, bagaimana supaya walaupun kita lagi sendiri, walaupun kita lagi kesepian, mungkin gak ada orang, sering tidak ada orang yang nemenin, untuk bisa buat kita menjadikan tameng buat diri kita supaya jangan sampai dideketin atau apa gitu. Apa kita harus sibuk melakukan kegiatan atau seperti apa? Ya, menyibukkan diri seperti mungkin mendengarkan lagu, kemudian menghibur dengan cara menonton film-film yang membuat dia bahagia. Jangan horor, jangan yang membuat dia tambah sedih lagi. Nah, tapi tontonan yang bisa membuat dia bahagia, kemudian juga mungkin dia bisa meluapkan kesendiriannya itu melalui ya cerita di buku, menggambar, atau menulis, iya, diary itu apa? Udah nggak zaman lagi ya Iya. diary ya sebenarnya ya. Oh kayak gitu ya Kak ya. Tapi adakah mungkin hanya orang-orang peka saja yang disamperin lah begitu? Kalau orang awam kayaknya enggak deh, orang yang masa bodoh gitu kayaknya nggak mungkin. Kalau untuk orang awam kayaknya lebih ke sugesti. Oke. Tapi kalau untuk orang yang peka ya otomatis jika Disamperin kita pasti. iya. Kalau kita lagi sendirian, Iya. disamperin lah pasti. Apalagi kalau kita sedang membagikan energi untuk menghilangkan diri. Dan justru datang mereka Iya. gitu, mau diajak temenan. Iya. Tapi dalam konteks yang kita sendiri nggak tahu nih tujuannya Iya. temenan mau apa gitu ya. Iya. Oke, begitu. Jadi sangat berbahaya ketika kita sendirian dong. Iya. Nonton BNS Mirror juga jangan sendirian ya. Jangan sendirian. Oke, itu pesannya dari Kak Jo. Tapi apa yang harus kita lakukan? Lebih konkret deh Kak, lebih sederhananya saja. Bagaimana sampai makhluk gaib ini, makhluk astral ini tidak mendekati kita, sekalipun kita dalam posisi sendirian. Selain dari tadi kita menyibukkan diri, Iya. tameng apa yang harus kita lakukan dalam diri kita? Berdoa. Simple banget ya. Berdoa ketika kita sendirian, minta penjagaan dari Tuhan, penjagaan dari Iya. malaikat Tuhan begitu ya, biar kita tidak dideketin. Sama hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, setuju saya sama Kak Jo. Jadi itu caranya ya untuk Iya. tidak didekati. Dan memang sekali lagi seperti kata Kak Jo bahwa sangat besar kemungkinan ketika kita sendirian dan kita kesepian dan kita didatangi oleh teman-teman dari makhluk gaib ya. Iya, Teman-teman dari alam astral. sebelah. Alam astral ya, dari alam sebelah kayak gitu. Oke. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat juga ya untuk BNS Squad terkait dengan masalah tadi, topik kita mengenai kesepian, dan BNS Squad tadi juga masa akil balik itulah yang menentukan ya. Iya. Apakah kita masih bisa peka dengan hal itu Peka atau dengan tidak itu. ya. Oke, terima kasih buat Kak Jo udah menyampaikannya. Dan untuk Anda BNS Squad kalau punya cerita-cerita yang mirip seperti ini, mungkin pernah kesepian juga begitu dan didatangi entah dalam mimpi, Iya. bisa jadi ya, Bisa jadi. media mereka ya, Iya. atau mungkin secara nyata, atau mungkin halusinasi yang kemudian menjadi sesuatu yang nyata. Boleh langsung komentar di kolom di bawah ini, ataupun punya cita-cita menyeramkan terkait dengan hal itu juga boleh kirim di baomongnonstop@gmail.com untuk emailnya ya. Jangan lupa untuk like Komen dan bunyikan notifikasi pemberitahuan jika ada video-video baru BNS Mirror dan jangan lupa untuk di-subscribe. sebanyak-banyaknya untuk Iya. mencapai 100.000 subscriber. Amin. Dan nantikan kami, nanti ada permintaan dari BNS BNS Squad Squad. untuk menghadirkan kita bertiga begitu ya. Oke, sip. Harapannya ada Kak Dava, Kak Jo, sama Kak Rani katanya. Ayo dong. Va bene. Iya, trio libels ya, bukan ya. Kata Kadafa va bene. Oh, apa? Va bene. Faben. Iya ya. Aduh, jangan deh kita bertiga kalau ketemu heboh ya pastinya. Kita akan usahakan juga permintaan BNS Squad itu nanti kita bertiga mungkin akan hadir berbarengan bertiga untuk Iya. membicarakan hal-hal yang bersifat mistis ya. Iya. Oke, kalau bicara soal penelusuran, maybe next time. Mungkin Kak Dava sama Kak Jo aja yang penelusuran, saya nggak mau ikut ya. Ya baiklah. Kalau begitu akhirnya jangan lewatkan BNS Mirror setiap hari Kamis atau malam Jumat dan hari Minggu atau malam Senin ya. Tetap setia untuk menonton kami BNS Mirror Misteri Horor. Percaya atau tidak? Mereka ada.